Halo, selamat malam. Jumat Kliwon. Jangan ketawa dulu, Mas. Sok-sokan serem. Ulang. Halo bro dan sis, ketemu lagi bersama kami. Saya Koto Dan saya Tuli. Malam hari ini kami akan menakuti Anda semua. Ya Dengan kalau nggak sebuah takut cerita sendiri lucu. ya. Oke. Terima kasih bagi bro dan sis semua yang sudah mendengarkan podcast kami. Bertahan sampai Episode ke-9. Wah, seru sekali episode 9. Episode kita nih ya. Saya kira tadi berhenti di episode ke-4. Senang sekali rasanya. Kami sudah tidak berkeringat lagi. Tapi kayaknya nih enggak episode 9 deh, Bang. Ini Ke 25 kayaknya. Wah, kenapa? Oh, kita tahannya. Oh, jangan. Enggak, kita lupa hitungan. Oh iya bisa jadi. Anggap Bisa aja jadi. banyak Siang kan? malam soalnya kita ya. Ini tugasnya Mas Mukti nanti nih yang mengurusi. Ya Mas Mukti ya. Jangan pakai tangan. Ini kan audio nih Mas. Kok kodenya pakai tangan? Mas Soleh. Ngomong-ngomong soal ini ya. Mas Soleh kan senang mendaki ya. Iya, Bang. Kapan pertama kali? Kapan ya? Sebenarnya enggak ini sih ya. Enggak kalau sekarang ngomongin mendaki kan naik gunung kan ya. Iya. Sebenarnya enggak ndaki juga sih. Cuma seneng Manjat. jalan aja. Enggak manjat lah ya. Manjat pohon ya. Seneng ikut-ikutan kayak gitu sebenarnya. Ada dulu tuh ini Karang Taruna ya. Kalau anak-anak muda di kampung itu Karang Iya, Taruna kan, ada Karang Taruna gitu. Itu tuh mereka ini biasanya yang pertama kali aku tahu aktivitas macam itu tuh Karang Taruna kayak gitu. Oh, mereka sudah ini. Mereka alam. ini enggak menyebut pecinta alam sih. Mereka Karang Taruna aja. Jadi gabungan anak-anak dari satu kampung kayak gitu. Biasanya pas libur, hari libur Camping, lah. camping, Mereka camping. camping biasanya. Iya. Camping ke tempat-tempat yang agak jauh dari kampung kami lah. Ada air terjun, ada gua, Jeruk perawan, curug, gua hantu, curug misterius. curug kan, kayak gitu-gitulah. Ada curug pengantin, curug apa banyak. Ini. Itu dari namanya juga tema udah film seru horor kan. nih ya. Itu Iya, tuh iya. pertama kali dengar. Terus pertama aktivitas sebenarnya itu ya. Karena petani, jadi kan sebenarnya masuk ke kebun ya, ke ladang kayak Iya. gitu kan, itu juga bisa jadi sebenarnya aktivitas alam kan. Nginap di ladang, di kebun gitu ya. Nginep di kebun, jagain misal pas musim jeruk, musim Iya. rambutan. Iya, musim kawin. Musim kawin burung biasanya kami jagain. Iya. Karena itu banyak burung ini kan. Musim politik tuh mana? Gitu sih. Terus ada cerita ini enggak yang agak-agak horor enggak, Mas? Enggak sih. Kamu kan udah sebenarnya. janji di episode kemarin. Coba Mas ceritakan Mas. Apa ya yang horor ya, Bang? Yang itu yang hilang seminggu. Hilang seminggu. Kamu kembali ke tempat semula. Padahal gak kemana-mana itu ya. Kamu ngotot seminggu saya hilang. Saya hilang. Pokoknya percaya nggak percaya harus percaya deh. Orang-orang cuma ketawa ya. Padahal itu seminggu ya Mas. Yang horor tuh ini sebenarnya nggak ketemu apa ya namanya. Bukan dengar suara, bukan lihat apa gitu, enggak. Tapi pas ketemu situasi yang kita nggak siap gitu loh. Misalnya kayak dulu tuh pernah pas mau tahun baru kayak gitu. Itu tuh kan rame tuh pendakian. Kemana itu? Itu Merbabu deh kayaknya. Iya. Kamu mendaki sebelum 5 cm kan? Iya dong. Iya. Setelah 5 cm justru jadi males itu loh. Okay. Karena tiba-tiba tren dan banyak expert orang naik gunung itu loh. Wah, kamu cuma pakai kayak gitu. Wah, tendanya nggak aman nih. Wah, ini nih gitu. Setelah 5 cm ya udahlah gitu. Biasa aja jadinya. Terus jadi ramai kan gunung. Nah, itu tuh terjadi pas. Iya, bentar, soal gunung ramai itu iya. Kadang-kadang kan sampai ada yang bikin villa di gunung ya. Jadi ramai ya. Itu pas restoran di gunung.
Kapitalis mau bekerja, Mas. Kenapa? Kapitalis bekerja dengan sangat baik. Terus bikin apa namanya sekarang tuh? Ini ya. Apa itu kereta gantung kan? Iya. Nah, dulu tuh enggak gitu. Musim rame tuh biasanya hari-hari tertentu lah, pas libur panjang, pas akhir tahun kayak gitu. Itu tuh pernah sekali waktu tuh pas mau tahun baru ya. Itu kayaknya setelah 5 cm deh. Jadi kayaknya itu ramai sekali kan. Banyak pendaki-pendaki yang gearnya keren-keren itu mereknya, terus naik gitu rame kan. Jadi kalian sepanjang jalan menggosipkan itu ya. Jadi insecure kan, aduh punyaku cuma pinjeman ini. Persewaan ya. Enggak pinjem temen, sewa sih mending sewa juga kan. Ada, kan? Sewa masih ada modal, ini kan cuma modal pinjem enggak ada. Itu tuh naik gitu kan. Malam. Karena itu mau malam tahun baru, jadi ada yang nyalain petasan kayaknya di atas. Itu tuh ya buatku aneh aja lah ya, di gunung kok nyalain petasan kayak gitu. Kalau dipikirkan ya apa namanya, kayaknya nggak pas aja gitu kan. Udah nyalain petasan pertama gitu kan. Itu tuh masih petasan kedua. Masih oke lah, cuma ada suara kayak gitu lah. Nggak ngerti suara apa. Aku kan waktu itu sama ini kan, sama pacarku waktu itu. Sekarang istri. Berdua aja tuh? Enggak, rame-rame, cuma kan karena ritme kami beda-beda, jadi kami ini bergerombol berdasarkan. Begitu ya, dibagi-bagi ya? Karena kalau ngikutin temen yang lebih cepat atau lebih lambat akan capek sendiri kan. Itu tuh petasannya bunyi gitu tuh, kami denger sesuatu. Dia nanya, kamu denger enggak? Enggak. Aku enggak denger apa, jalan gitu kan. Namanya pacar ini. Itu tuh karena jarak yang di belakang sama di depan kami cukup jauh kan. Terus kami jalan terus. Terus petasan selanjutnya bunyi lagi, suaranya makin kenceng kan. Waduh, udah sampai di atas ya? Terus. Suara yang kami dengar tadi itu makin tegang nih. Iya, tegang. Udah kan. Terus dia nanya lagi, kamu masa nggak denger? Enggak, ayo kita jalan aja gitu. Karena boleh pipis dulu nggak, Mas? Udah tanggung. Mau dipegangin nggak? Dibukain aja. Pegangin. Terus tendanya. Habis itu petasan setelahnya tuh suaranya makin dekat dan makin kenceng. Kalian cuma berdua? Iya, di situasi itu kami berdua. Karena yang depan jauh, yang belakang juga jauh. Tanpa nanya langsung ditinggal pergi aja. Begitu papasan rombongan pas balik itu, kami cerita ada suara nggak, atau suara apa, mungkin suara celeng. Kami camp di situ. Terus nggak lama, ya udah agak lama lah, bertahun-tahun kan kami lupa udah kan cerita itu. Terus seneng nonton tuh apa namanya, kamera trap. Kamera trap. Jadi ada kamera trap di hutan lah, di Jawa gitu kan. Dia ini apa namanya, nyiarkan kali ya. Dia nayangin ini pas harimau, musim kawin harimau, ini musim macan tutul sih. Macan tutul ya. Itu tuh suaranya sama persis kayak yang kami dengar di Merbabu itu. Pas petasan bunyi tadi itu. Jadi mungkin itu suara harimau ya. Macan tutul mungkin ya. Jadi keputusan untuk pergi langsung lari gitu, itu tak kira keputusan yang baik sih, karena keluar dari jalur berarti. Di jalur yang sama sih. Tapi mempercepat jalan apa mundur? Lari mundur. Mundur ke bawah lagi. Balik, Nah, kenapa orang melakukan perjalanan malam hari, Mas, misalnya kalau mendaki, Mas? Kalau aku sih lebih ke ini ya, psikologis mungkin ya. Karena kalau kita naik ya masing-masing beda ya. Tapi kalau aku naik siang hari gitu. Itu tuh lebih tertekan karena tanjakan, jurang kayak gitu tuh karena kelihatan lebih gitu nampak. Nah, tapi kan nggak lebih berbahaya kalau malam? Lebih berbahaya sebenarnya, tapi karena apa namanya, ya nyari situasi yang aman lah sebenarnya. Kami juga nggak yang kemudian nggak ngikutin jalur yang ada kayak gitu. Biasanya jam berapaan sih, Mas, orang kalau malam itu jalan? Malam jalan tuh ya jam-jam habis isya lah biasanya. Malam. Jam 9. Targetnya biasanya pagi sampai gitu. Ya. Matahari terbit, mereka sudah di atas. Kalau untuk beberapa gunung yang
satu malam sampai gitu tuh. Apa targetnya karena ini biar nggak apa misalnya energi capek lelah gitu kan karena nggak panas juga kan kalau malam tuh. Tapi kalau aku sendiri lebih ke soalan itu tadi apa tanjakan kelihatan tanjakan jurang kelihatan. Jalannya memang jalur yang sudah biasa dipakai. Kamu pernah nyoba jalur baru nggak? Enggak sih, belum pernah. Enggak berani ya. Tapi biasanya memang sepanjang jalan misalnya ketemu bersisian dengan orang berangkat dan pulang nggak sih? Kadang-kadang. Kadang-kadang gitu. Enggak selalu. Dan itu memang nggak punya ini ya, nggak ada apa namanya sih? Kan ada orang setempat gitu. Apa? Nggak pakai itu ya? Nggak pakai. Ada di beberapa tempat yang misal baru gitu kami biasanya bawa warga setempat atau teman yang tahu jalur situ sih. Soalnya kalau nggak kayak gitu juga risiko mungkin ya. Karena kami kan naik gunung buat ini ya. Apa namanya? Senang-senang kali ya. Senang-senang terus buat refleksi. Saya ini Mas memang nggak pernah naik gunung. Jadi apa pengalaman teman-teman soal naik gunung itu memang selalu menyenangkan buat saya gitu. Karena memang ini nggak punya tradisi naik gunung. Saya pernah daftar Mapala dulu Mas awal-awal di kampus. Saya keluar di tes pertama di tes pertama karena gini ada peristiwa yang buat saya nggak kurang menyenangkan karena ini diksar gitu ya. Jadi kita latihan tes fisik segala macam kan. Habis itu kan kumpul makan bersama. Dan makanan tidak boleh ada sisa. Diludahin nggak? Nggak diludahin sih, tapi nggak boleh ada sisa. Nanti kalau ada sisa kita dihukum gitu. Nah, saya kira ya teman-teman melakukan itu juga benar gitu. Cuma saya punya pandangan yang agak ini juga karena memang mungkin saya nggak punya pengalaman di hutan kan. Cuma maksud saya ini nggak ada hubungannya dengan kita mendaki gitu loh, dengan soal disiplin dan lain sebagainya gitu. Bayangan saya ketika itu. Jadi ketika ada yang sisa makanan yang tidak habis, terus kemudian semua orang dihukum gitu. Buat saya agak aneh gitu. Jadi saya menolak itu gitu. Maksudnya ini pengalaman kita di alam berbeda dengan pengalaman kita di apa namanya di teori semacam ini gitu. Karena di lapangan akan berbeda lagi kondisinya gitu. Nah, mungkin maksudnya memang jangan yang begini aja kita nggak kompak apalagi kalau di itu kan maksudnya mungkin begitu ya. Kalau sekarang harusnya saya nggak sampai segitu juga sih gitu. Aku nggak pernah ikut kayak gitu sih. Iya, jadi saya cuma ikut itu aja seminggu pertama Mapala pelatihan dasar. Setelah itu keluar gitu. Tapi lulus cepet nggak? Apanya? Kuliahnya Pak? Mapalanya? Mapalanya duluan kan? Kalau kuliahnya lulus lama kan tetap Mapala. Kenapa? Apa itu? Mahasiswa paling lama. Nah, gitu. Kedua gini, karena dulu saya tinggalnya mungkin di ini ya, di kampung dia di depan rumah ladang itu laut. Nah, di belakang rumah itu sawah kemudian gunung. Asik. Nah, jadi saya itu merasa sudah Mapala dari kecil gitu. Itu agak egois ya. Udah pecinta alam semenjak lahir ya. Saya agak egois ya, mau cara pandang saya terhadap misalnya itu sinisme saya mungkin ketika itu ya. Di kota jadi dibikin kayak begini, bayangan saya personal sih itu. Jadi saya tidak pernah ceritakan itu ke orang. Jadi kalau di kota ini apa naik gunung menjadi apa semacam pekerjaan aktivitas gitu. Padahal sehari-hari salah satu mereka ini juga mungkin orang-orang yang berasal dari kampung juga gitu loh. Tapi kemudian saya menyesali itu juga sih. Jadi misalnya ada sepupu saya suruh ikut Mapala juga gitu. Karena malah bagus buat dia gitu. Karena tradisi Mapala kemudian ketika diaplikasikan ketika dia pulang itu berguna gitu. Terus bisa buat ini juga apa? Mungkin jadi metode survive ya. Iya. Kalau sementara kami kan basic alami aja gitu, bawa berangkat pagi pulang sore kayak gitu. Itu sama sih aku juga kayak gitu sebenarnya. Itu yang bikin saya nggak berminat gitu ketika sama, itu. Kemudian ini ya jadi ngelihatnya aku sih ini pribadi ya. Jadi ngelihatnya ngapain sih kayak gitu loh. Mungkin nggak perlu segitunya mungkin ya. Tapi di usia saya sekarang ini ya saya kagum dengan teman-teman yang apa cerita habis naik gunung kemana gitu. Karena saya nggak punya pengalaman itu gitu. Dan cuma berhenti di keinginan aja gitu. Oh pengen nih. Pengen. Ya nanti kapan-kapan kita naik gunung. Ya nanti saya seperti anak-anak di 5 cm Mas. Ya sih. Kan siapa tahu jadi ini kan apa banyak ide menulis kan. Iya. Capek Mas kalau Tapi ini dulu pernah naik ke Lawu ya. Santai.
Di Lawu gimana Mas? Lawu ini ya apa kita mesti daftar dulu. Karena mungkin penuh ya, banyak ya. Karena semakin banyak orang yang minat naik gunung, jadi kayaknya sekarang kita harus daftar online. Terus ada selain itu juga karena COVID itu loh, harus ada perlengkapan macam-macam lah, surat kesehatan lah, apalah gitu. Dulu tuh sempet pernah ngalamin naik gunung yang kita cuma datang ke base camp, daftar di situ langsung itu on the spot gitu, terus langsung bisa naik kayak gitu. Oh, kalau dulu antri gitu. Kenapa? Kalau sekarang tuh kalau misal kita mau naik weekend ini, misal hari Sabtu Minggu ini bisa. Gitu, belum tentu bisa karena kuotanya sudah penuh. Karena dibatasi juga dibatasi, ya. Itu tuh pernah dulu kayak gitu, naik Lawu. Ke Lawu tuh ternyata pendakian baru dibuka lagi di jam kami datang waktu itu. Itu tuh apa namanya, beberapa hari sebelumnya badai di sana. Karena pendakian boleh, jadi ya pas beruntung aja mungkin ya. Jadi bisa karena kami jauh kan dari Jogja ke mana itu Karanganyar kan cukup jauh. Kami lewat ini apa namanya Candi Ceto naiknya, lewat base camp situ. Itu tuh udah ini apa namanya, dari bawah tuh, karena itu kan candi ya masih dipakai untuk ibadah. Candi Ceto naik gitu. Terus apalagi sebelumnya sempat baca-baca ceritanya kan cerita horor semua ya. Bekalnya ya. Bekalnya cerita horor, jadi ya sudahlah gitu kan. Kalau harus ketemu ya ketemu, enggak ya syukur gitu kan. Itu memang nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Jadi cuma hawa mistisnya tuh kerasa itu pas naik. Naik lewat Candi Ceto, terus jalan gitu kan, turun dari Candi itu tuh naik terus turun. Kita lewat ini apa itu tuh lewat Candi Ketek namanya. Candi lagi. Ada Candi Ketek, tapi itu susunan batu. Enggak kayak candi pada kayak di Jogja gitu lah, enggak. Itu tuh bau dupanya kerasa banget gitu kan. Nah, terus ada temen baru pertama kali naik. Wah, saya itu. Itu tuh dia udah diem aja kan. Tak godain sepanjang jalan. Kenapa kamu? Gitu. Cewek apa cowok sih? Cowok. Kami cowok-cowok. Kamu suka dengan cowok ya? Masih ya. Kamu kenapa gitu kan? Udah nggak apa-apa. Itu menjelang maghrib kami naik kan. Udah gitu setelah Candi Ketek itu naik gitu ya. Itu tuh cerah lah, karena cerah habis badai kan. Cuacanya bagus gitu, naik kami berhenti papasan beberapa orang yang mau naik juga gitu. Tuh kami berhenti, terus di ladang gitu tuh aku lihat ini apa, rusa Jawa. Rusa Jawa. Itu tuh tinggi tanduknya. Panjang itu cari yang diidam-idamkan putri apa? Siapa gitu ya? Kijang Kencana ya. Itu tuh terus aku jalak temanku. Aku cuma bilang, itu tuh lihat tuh dia lari. Takut. Padahal kan aku cuma bilang, lihat itu loh ada kijang. Bagus banget. Aku berkali-kali naik juga baru lihat kayak itu gitu. Ya. Atau jangan-jangan cuma kamu yang bisa lihat, Mas? Itu banyak yang lihat. Karena hatinya bersih. Asik. Aku ini dong yang nyari kijang kencana tadi. Pangeran itu ya? Pangeran Godok. Oke, bro dan sis. Kita akan lanjut lagi. Sebentar. Biar ada sesuai dengan konten kita. Biasanya bekalnya apa sih, Mas? Kalau mendaki? Ini air sama mie instan. Air dan mie instan. Instan, roti, sesuatu yang bisa inilah tahan lama dan cepat mudah mengolahnya. Masih. Oh, masih nih. Agak suasananya agak horor tadi, Mas. Saya tegang tadi. Ya udah. Tadi dengar tadi kan? Dengar enggak tadi, Mas? Iya, dengar kan? Horor sekali. Oke, kita akan ngomongin mie instan, bekal dan segala macamnya di episode berikutnya. Terima kasih Bro dan Sis sudah sampai di menit ke-20 nih 19. Bersama saya Koto dan saya Tole. Kami apa tadi nama channelnya? Kok Tole? Oke, terima kasih. Aduh, saya masih deg-degan, Mas. Panik. Mana ini pencet nih? Sebelah. Ini. Ini. Iya. Oke.